Saipod, Psikologi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Saipod, Psikologi Podcast. Perkenalkan, aku Herunisa Nurafita yang akan menjadi moderator dalam bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber hebat kita, yakni Ibu Ikhwani Sifa, MPSI Psikolog. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Halo Nisa, alhamdulillah kabar ibu sehat. Nisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah di akhir tahun ini biasanya kita lagi padat-padatnya ya Bu, jadi harus jaga kesehatan. Nah katanya kan Bu tak kenal tuh maka tak sayang ya Bu. Nah jadi untuk memunculkan potensi sayang kita kepada narasumber kita yang hebat kali ini, maka kita kenalan dulu. Nah jadi Ibu Ikhwani Sifa ini adalah dosen klinis di Fakultas Psikologi UNSUS Riau dan terpilih menjadi Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS ya Bu. Nah luar biasa sekali. Nah Nisa tertarik nih Bu untuk tahu kenapa sih Bu Ibu mau memikul tanggung jawab sebagai Ketua PPKS dan apa nih Bu Ketua PPKS gitu? Oke. Baik Nisa, ya sebelumnya mungkin terima kasih ya Nisa atas undangannya, teman-teman dari podcast sudah mengundang saya gitu ya. Ya memang tahun ini, tahun 2024 ada amanah yang diberikan kepada saya, itu sejak tanggal 16 Oktober kemarin ya 2024 kita sudah ada SK-nya bahwa Satgas PPKS tahun ini memang diketuai oleh saya, tetapi sebenarnya Satgas ini sudah ada sebelumnya Nisa, saya hanya melanjutkan gitu ya. Nah, jadi Satgas PPKS di UNSUS Riau ini di bawah Pusat Studi Gender dan Anak, itu diketuai oleh Ibu Dr. Mustiko. Jadi Ibu Mustiko itu adalah penanggung jawab dari Satgas PPKS UNSUS Riau. Nah, di PPKS sendiri sebenarnya ada beberapa divisi, yaitu divisi pencegahan, kemudian divisi penanganan, pendampingan dan pemulihan, kemudian ada penanganan dan advokasi. Dan sebenarnya di PPKS sendiri ada mahasiswa juga yang terlibat. Jadi bukan hanya dosen, tapi juga ada tenaga kependidikan dan mahasiswa. Di psikologi juga ada, itu namanya Fadilah Tuljannah. Fadilatul Jannah semester 5. Nah, di beberapa fakultas yang lain, ekonomi, kemudian di syariah juga ikut terlibat gitu. Jadi insya Allah Satgas PPKS ini menjadi sebuah wadah yang dapat digunakan untuk semua aktivitas akademika, baik itu mahasiswa gitu ya, kemudian ya terutama dosen dan pegawai udah pasti CS sekalipun gitu ya, pokoknya semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma di Universitas UNSUS Riau ketika mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual sesuai dengan undang-undang TPKS gitu ya, maka bisa melaporkan. Nah, di kita juga sudah ada lokasi gedungnya itu sebenarnya karena masih di bawah PGSA, masih bergabung dulu dengan ruang PGSA yang di LPPM. Teman-teman mungkin tahu ya LPPM. Nah, di situ di lantai 1. Jadi kalau ada apa-apa boleh melapor gitu. Nah, mungkin kalau segan lapor langsung itu ada Instagramnya mungkin boleh DM di satgas.ppks.uinsuskariau. Jadi boleh bergabung ya di sana gitu. Nah, mungkin itu Nisa. Oke, jadi UNSUS Riau kita juga punya wadah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya Bu, dan itu juga sudah berdiri sejak awal. Nah, mungkin Bu tadi kan kita ngebahas ini tentang kekerasan dan pelecehan seksual Bu. Nah, relevan juga nih Bu dengan yang mau kita bahas. Jadi sebenarnya Bu apa sih perbedaan antara kekerasan dan pelecehan seksual? Karena kita masih sulit membedakan gitu Bu. Rasanya kayak sama aja, tapi Iya, ternyata benar. itu dua hal yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan itu Bu. Ya benar ya. Kadang-kadang kita
sulit gitu membedakannya karena sama-sama ada unsur yang namanya di situ, hal yang tidak nyaman atau tidak enak dilakukan terkait dengan fungsi seksual gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Undang-Undang, TPKS itu perbedaannya mungkin di elemen utamanya kalau dia kekerasan seksual, dia itu memang fokusnya kepada, hasrat seksual atau keinginan kita misalnya, apa namanya, merendahkan ya atau misalnya kita menyerang, menghina gitu kan, bentuknya kan bisa dalam seperti itu, lebih ke fokusnya pada tindakan yang memang terpaksa atau di bawah ancaman, seperti itu ya kalau kekerasan ya. Iya. Kamu itu emang dalam kondisi yang memang tidak nyaman, tidak aman, dipaksa untuk memenuhi mungkin hasrat seksual, si pelaku gitu ya. Tapi kalau pelecehan seksual dia tidak mesti harus seperti itu. Jadi bentuknya itu bisa aja hanya sebuah rayuan gitu ya, atau misalnya baik itu fisik maupun non fisik gitu. Jadi bisa aja misalnya assalamualaikum cantik misalnya gitu ya. Itu kan sudah termasuk pelecehan sebenarnya meskipun itu berkedok mungkin ujaran-ujaran ya catcalling istilahnya atau apa gitu ya. Nah, itu Iya. sudah termasuk sebenarnya. Jadi kalau kekerasan seksual itu memang meskipun dampaknya ya seringnya memang lebih parah ya daripada pelecehan seksual gitu. Tapi membedakannya intinya sebenarnya kedua hal ini tanpa adanya persetujuan sebenarnya, ada unsur pemaksaannya. Ya, meskipun apa namanya, kalau kekerasan seksual itu dalam intimidasi, dalam tekanan, tapi kalau pelecehan kan enggak gitu. Jadi tanpa disadari, oh kita sudah dilecehkan sebenarnya gitu. Jadi itu yang membedakannya secara elemen utamanya ya. Jadi satu jelas di bawah tekanan, intimidasi, tapi yang pelecehan seringnya kita tidak merasa kita sedang dalam kondisi dilecehkan gitu. Oke. Nah, tadi Ibu ada mention mengenai catcalling ya, Bu. Iya. Nah, catcalling ini kan cukup banyak ya, Bu, Mhm, sebenarnya mhm, terjadi, tapi mhm, sering mhm. disepelekan, Bu, Benar sama benar. orang-orang. Mhm, Mungkin dengan alasan cuman iseng mhm, aja gitu, mhm, Bu. Jadi mhm, sering dianggap hanya hal yang biasa gitu, mhm. padahal itu sebenarnya juga termasuk ke dalam, Pelecehan pelecehan seksual, seksual. Nah, itu mhm. gimana tuh, Bu? Ya jadi catcalling itu kan candaan atau Mhm. ujaran-ujaran humoris yang dianggap gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu ingin mendapatkan pengakuan di lingkungan sosialnya, menunjukkan dominasi dominasi dia gitu dalam lingkungannya dengan mungkin menggunakan defense-defense humor ya, yang awalnya dianggap humor gitu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk pelecehan. Kenapa? Karena di dalamnya satu ada ujaran-ujaran yang ujung-ujungnya itu akan mengarah kepada seksual. Kemudian yang kedua itu kan tidak ada konsen di dalamnya, tidak ada persetujuan bahwa kita ingin ingin diperlakukan seperti itu gitu. Ada batasan yang maksudnya ada barrier yang ya dia tidak membuat kita nyaman dengan perkataan-perkataannya meskipun dia menganggap itu sebuah candaan tadi gitu. Nah, Bu, kan, khususnya di lingkungan kampus ya, Bu, mungkin Mhm, masih, kekerasan seksual atau pelecehan seksual tuh masih sangat tertutup gitu, Bu. mmm, Jadi, mahasiswa mungkin atau orang-orang di mmm, lingkungan kampus itu masih tabu untuk iya iya membicarakannya, iya, masih mhm, takut. Sehingga, isu-isu itu mungkin banyak tapi jadinya mhm, tidak terbuka gitu, Bu, iya. tidak terdengar gitu, Bu. Nah itu Seperti gunung es ya, terpendam aja di dalam, padahal udah banyak iya, kasus-kasus. bener, Bu. Ya emang bener ya. Pertama mungkin, bisa jadi karena ya kita tahu ya kadang-kadang ada victim blaming juga di dalamnya. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan korban pelecehan seksual itu malah disalahkan. Misalnya, "Kok diem aja kamu? Kamu kok nggak ngelawan?" Iya, Gitu ya. bener. Kayak misalnya kasus malah yang nanti yang, apa namanya, yang lagi hits itu ya Mmm, gitu kan. Kok dibiarin, diem aja, disalahin dong ya, padahal kita memang akan mengalami kekakuan waktu itu, immobility gitu kan. Maksudnya, eee, apa ya, eee, apa namanya, "Kok kamu pakaiannya seperti itu?" Makanya gitu ya. Makanya kamu ya pantas dong dilecehkan, kamu juga berpakaian yang tidak, mohon maaf, senonoh misalnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang bagaimana, judgement atau label dari lingkungan itu akan mempengaruhi juga akhirnya korban ini mau melaporkan atau tidak. mmm, Kemudian yang kedua juga, tadi ya karena ada,
apa namanya, apa ya, kuasa gitu ya. Kuasa, Kuasa kekuasaan. maksudnya itu kalau kita lah di lingkungan institusi ya, apa namanya, kekuasaan itu kan seperti dosen dengan mahasiswanya. Misalnya yang melakukan pelecehan gitu ya, adalah dosennya misalnya, dia bingung gitu, dosennya mungkin dia curhat nih sama dosennya, "Pak, gini gini gini," gitu ya, "gimana ya Pak?" Kemudian dosennya, ya kita nggak tahu ada niatan ke arah seksual atau enggak, kemudian memegang misalnya atau mengelus, memegang tangan dan kita sebagai mahasiswa nggak nyaman dengan perlakuan itu, tapi kita nggak berani kan gitu. Kenapa? Karena ada kuasa gitu, ada power, ada kekuasaan oleh dosen. Nanti kita dianggap apa namanya? Mohon maaf, misal tuduhan palsu, pencemaran nama baik, gitu-gitu kan. Nah, ke arah ke sana gitu. Jadi sehingga mahasiswa menjadi takut untuk menceritakan atau melaporkannya dan merasa itu aib yang nggak boleh diceritakan gitu. Nah itu yang edukasi itu sih yang penting sebenarnya. Nah, tadi Ibu juga ada sempat, nyinggung yang lagi hits sekarang, Bu. Nah, Iya, mungkin persepsi kita sama. Nah, ada kan itu mhm, sekarang yang lagi viral itu kasusnya, mhm, seseorang dengan keterbatasan fisik disabilitas ya, Bu, mhm, terus melakukan pelecehan mhm. seksual kepada 13 orang Iya banyak ya, mahasiswi. Nah, mhm, itu kan, orang-orang kan menganggap bahwa, oknum pelaku tersebut tidak mungkin melakukan hal itu mhm, karena keterbatasannya gitu, Bu. mhm, Namun, kenapa pelaku itu bisa sampai melakukan hal tersebut, Bu? Dan katanya juga, kenapa mhm, korbannya bisa sampai, menjadi korban gitu, Bu? Kenapa mmm, bisa, korbannya juga mau dan katanya itu ada manipulasi-manipulasi yang mhm, dilakukan. Nah, mhm. Ibu juga tadi sempat mention kalau misalnya pelecehan seksual itu tanpa disadari oleh korbannya kan, Bu, Iya tanpa iya iya. kesadaran. Ya, tapi Mhm. kalau kasusnya itu mungkin kekerasan ya, Termasuk kekerasan ya, Bu? sudah kekerasan seksual kan yang dilakukannya. Tapi saya juga kurang tahu gitu ya, hanya baca sekilas Mmm, mention-mention dari beberapa kanal YouTube, mungkin memang bisa jadi, ada apa, mungkin ya kita bisa bisa bilangnya kayak komunikasi persuasif atau hipnosis yang mungkin dia mmm, lakukan, bisa jadi kan iya iya. di bawah unsur itu. Kemudian bisa jadi juga kondisi-kondisi dari korban-korbannya yang memang punya permasalahan-permasalahan kekalutan mental juga ya, Mmm, kondisi psikologis yang nggak stabil gitu, sehingga ketika ada orang yang mengajak berkomunikasi, yang mungkin memainkan, eee, apa ya, apa ya, kata-kata yang mungkin orang kan menganggapnya, dia mengiba gitu ya, perlu iya. dikasihani, perlu ditolong, perlu perlu dibantu gitu, karena kan beberapa kasus-kasusnya seperti itu kan gitu. Nah jadi bisa jadi gitu kondisi-kondisi yang, eee, si korbannya ya, yang sebenarnya mungkin, juga secara intelektual yang tidak terlalu, matang gitu ya, atau ya bisa jadi juga di bawah kapasitasnya sehingga kemampuan berpikirnya juga tidak terlalu baik, sehingga pengambilan keputusannya atau eksekusi dia dalam akhirnya menolong mungkin si pelaku Pelaku. menjadi salah kayak gitu. Nah, tapi ketika berada dalam situasi yang tertekan gitu kayak tadi saya bilang gitu, namanya dia meskipun tidak punya tangan dan kaki ya gitu Mhm. ya, tapi ketika perempuan itu berada di dalam, kondisi, alam, bawah sadarnya mungkin yang sudah dipersuasi tadi, ya bisa saja kan itu terjadi gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi Bu, kenapa korban dari, kekerasan atau pelecehan seksual itu seringkali sulit untuk mengidentifikasi, oh bahwa Mhm, perilaku ini tuh, yang terjadi pada dia itu ternyata kekerasan dan pelecehan seksual gitu, Bu. mhm, Korban tuh sulit, sadar gitu, iya, Bu, ketika udah di akhir, udah terjadi, baru dia sadar, oh ternyata ini saya dilecehkan gitu, Bu. itu tadi mungkin karena pemahaman tentang sejauh mana perbedaan antara kekerasan dan pelecehan ya. Mmm, Kita sering menganggap, pelecehan itu seperti kekerasan gitu, mhm. sehingga kadang, eee, bukan sampai harus dilakukan, ya itu tadi kayak penetrasi, pemaksaan gitu, baru itu kekerasan atau Mmm, pelecehan gitu, bukan gitu. Tapi pelecehan itu kan lebih ke tindakan rayuan-rayuan, perkataan-perkataan baik secara fisik maupun non fisik. Misalnya kita dikirimin gambar gitu mmm, kan, "Malam ini kamu ngapain cantik?" Misalnya, terus gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya gitu ya, atau misalnya dilakukan, ini,
mohon maaf misalnya dia punya hubungan relasi nih dengan lawan jenis gitu ya, kemudian ya sampailah melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, kemudian ada gambar atau foto yang akan disebar kalau misalnya tidak ya diperas lah ya misalnya gitu kan, itu kan termasuk pelecehan sebenarnya, tindakan kekerasan sebenarnya, meskipun tidak apa namanya ya itu tadi ya, ketika mohon maaf ya misalnya kamu punya pacar terus kamu berfoto melakukan tindakan misalnya kissing lah atau apa gitu ya, itu kan atas persetujuan. Tapi itu nggak bisa dilaporkan karena sama-sama mau gitu ya. Tapi ketika ada fotonya, ketika kamu melakukan itu, kemudian kamu sebar, nah itu kan tidak dalam konteks ada konsen di situ, tidak ada izin, maka itu sudah termasuk kekerasan atau bisa dilaporkan gitu, bisa ditindaklanjuti secara pidana gitu. Kenapa? Karena kamu tidak mengizinkan. Oke, kamu mengizinkan melakukan suatu perbuatan seksual tadi, tapi ketika kamu sebar fotonya, kamu kan tidak izin, gitu ya. Jadi kayak ada kasus misalnya ya, dan meskipun gitu ya kasusnya itu memang kan kalau secara undang-undangnya saya lupa juga ya, itu kan ada batasan ya berapa lamanya gitu ya. Tapi kalau dalam satgas kita di PPKA sendiri, ketika kejadiannya misalnya kejadiannya itu terjadi 6 bulan atau 3 bulan yang lalu, kamu tetap masih bisa melapor. Ya, karena bisa jadi trauma yang kamu rasakan mungkin belum hilang, misalnya kayak gitu ya. Dan biasanya laporan korban itu sudah menjadi alat bukti yang bisa untuk kita lakukan pemeriksaan gitu. Jadi ada beberapa kasus juga misalnya mungkin dia sudah tidak di sini lagi kayak yang di UIR ya, di UNRI atau di UIR itu ya. Kan itu alumni gitu ya. Dia sudah alumni Iya. yang sudah apa gitu, tapi masih bisa kan akhirnya dikenakan dosennya tindakan pemecatan gitu ya. Jadi nggak mesti gitu dan nggak ada batas waktunya juga sebenarnya. Jadi kalau kamu tanya kenapa Bu kok sulit gitu tadi ya bisa jadi karena pemahaman ya gitu ya. Kemudian eh, terlalu menormalisasi, mohon maaf ya gitu ya, kondisi-kondisi zaman generasi kalian ini kan cukup barrier-nya atau batasannya juga terhadap lawan jenis sudah semakin melebar gitu, batasan-batasan norma sosialnya gitu. Udah biasa boncengan. Padahal kita tahu ya kayak di UIN sendiri itu ya di kode etiknya memang nggak boleh berboncengan misalnya gitu. Secara pakaiannya juga ada batasan-batasannya gitu. Kayak saya semalam baru ngisi sosialisasi di syariah gitu ya kan, kemudian saya tanya gitu random, apa yang membuat kamu kira-kira punya stimulasi atau terangsang secara visual misalnya saya bilang terhadap lawan jenis, dia bilang pakaiannya Bu katanya gitu, karena kadang mahasiswi ini pakaiannya ya itu tadi ketat misalnya ya memancing, dia bilang seperti itu. Jadi terlalu banyak normalisasi dalam hal-hal yang dianggap wajar oleh apa namanya kondisi masyarakat, terutama masyarakat kampus misalnya, sehingga oh itu nggak pelecehan lah gitu, itu cuman bercanda doang, kamu kok merasa gitu, kayak itu tadi saya bilang kan itu tuh cuman kayak dianggap apa elusan misalnya seperti temennya gitu ya, dia curhat sama teman cowoknya kemudian dipegang kepalanya gitu ya. Eee, Sebenarnya dia, apaan sih kok saya nggak nyaman," gitu ya, tapi dia nganggap, "Tapi kalau aku ngelapor kayaknya aku dibilang, apa banget sih, Iya, sok suci lebay katanya banget," nanti, gitu Bu. ya, atau, "Lebay banget gitu aja nggak boleh," misalnya. Kayak tadi misalnya, "Assalamualaikum cantik," gitu, kita kan nggak nyaman gitu dalam konteks, oke lah kalau kita sesama perempuan gitu ya, "Assalamualaikum cantik," nggak apa-apa gitu, tapi kalau lawan jenis kemudian dia melihat, kemudian seperti ada hasrat tatapan yang berbeda kita rasanya. Kan kita perempuan tahu ya mana orang yang menatap yang cuma sekilas sama yang dia punya ada tujuan lebih gitu ya dari tatapannya gitu. Nah, itu kan nggak nyaman kitanya. Nah, dan tapi itu tadi kena normalisasi tadi gitu dari stigma-stigma sosial yang biasa gitu ya. Nggak gaul kalau nggak punya pacar gitu kan. Jadi repot sendiri akhirnya untuk ketika terjadi pelecehan itu gitu. Iya bener banget, Bu. Nah terus kalau dari, dampak psikologis yang Mhm, dirasakan dari korban sendiri itu mhm. gimana, Bu? Karena kan Oke. kayak yang sempat Ibu bilang juga, Mhm, banyak sekarang itu Ibu, kayak, ngirim pap ke pasangan mungkin, oh, terus ya setelah ya, itu, ke mhm, bagian-bagian yang sensitif gitu, terus mhm, ternyata nanti disebarluaskan, mhm, diancam gitu, Bu, mhm, mhm. jika tidak apa, akan disebarluaskan gitu. Nah itu kan kepada korban akan berdampak juga ya Bu secara psikologis. Nah itu gimana tuh Bu psikologisnya?
Iya, sebenarnya kayak tadi ya, kadang nggak pun ada hubungan pacaran juga harus hati-hati gitu ya, karena kan Google Foto apa itu kan mudah diakses ketika Iya. di-hack gitu ya. Jadi kadang ada juga yang seperti kasus, ada, teman saya cerita gitu, jadi dia tuh bercadar gitu ya, nggak pernah kan gitu menggunakan kostum yang aneh-aneh, ternyata dia punya foto pribadi aja dan di-hack dan disebarluaskan dan akhirnya diperas, foto itu akan disebar gitu. Maksudnya, hati-hati dengan kondisi teknologi yang semakin mudah diakses ini gitu tanpa kita makanya hati-hati kalau berfoto itu katanya jangan dihidupin ya data selulernya gitu ya. Oh, Itu bisa karena kan semua tersimpan di dalam email kan, Google iya, Foto kan tersimpan dalam email, kita nggak tahu. Sebenarnya kita kayak lagi sakit terus mau foto apa di bagian tubuh iya. kita yang sakit ya itu juga bisa berbahaya gitu ya. Nah, kalau dampak psikologisnya ya, dampak psikologisnya pasti yang pertama kalau bagi si korban gitu ya, ya pasti ya kalau kekerasan ya, kekerasan pasti lebih ini ya, ya trauma, depresi gitu ya kan. Kemudian juga pasti, mengalami yang namanya kecemasan mungkin gitu ya. Nah pasti, depresi dan trauma sih ya gitu. Karena apa? Karena tindakan itu kan sudah mengancam, kemudian dia dipaksa melakukan, sesuatu hal yang memang, terkait dengan ya bisa jadi seksualitas itu kan ya, apa namanya, hal yang penting gitu ya bagi seorang wanita. Makanya saya bilang kan, eee bias dari gender itu tadi gitu, Iya. perempuan dianggap lemah, perempuan itu memang mohon maaf, pemenuhan hasrat seksual kayak gitu kan. Sehingga ya jadi, dampak-dampak secara psikologisnya, eee, pasti kekalutan mental. Kemudian yang kedua juga dari, mengalami ya masalah dalam relasi sosial gitu ya. Kayak tadi saya bilang, mungkin kalau misalnya dia cerita, temannya tahu gitu ya, ada stigma tadi gitu, stigma negatif dari lingkungannya atau aib dari aib ini, aduh misalnya keluarganya dari latar belakang ekonomi yang baik misalnya atau pendidikan yang baik, ini kan aib untuk keluarga kalau sampai ketahuan gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi, secara, mental gitu ya, sosial gitu dah, fisik udah pasti kan gitu, Mhm. pasti ya, kondisi imunnya juga pasti menurun lah gitu ya dengan banyaknya tekanan-tekanan itu tadi, bisa jadi mungkin dia ya mimpi buruk, sulit ya namanya trauma PTSD lah ya, post traumatic stress disorder karena mengalami, apa namanya, tindakan yang memang betul-betul, membuat dia syok gitu kan, trauma gitu, pasti itu nggak nyaman secara psikologisnya gitu. Oke, nah, kan dari banyaknya dampak, secara psikologis yang dirasakan sama si korban, pasti kan korban ngerasa itu tadi aib ya, Bu, dan jadi Mhm, pastinya akan menyembunyikan itu sendiri kan, mhm akan mhm, jadi lebih tertutup, akan sulit untuk mhm, bercerita kepada mhm, lingkungan dan orang terdekatnya. iya Nah, bener, peran dari sosial dan lingkungan biar, seseorang itu mhm. lebih mudah untuk terbuka dan menyuarakan itu tuh gimana tuh, Bu? Iya, yang pertama memang kan makanya itu juga menjadi divisi ada divisi Mmm, di Satgas itu kan sosialisasi edukasi ya. Jadi memang kita perlu mengedukasi bahwa teman-teman korban gitu ketika melaporkan, eee, insya Allah mudah gitu dan mhm, sangat responsif terhadap gender gitu ya. Kemudian tenang aja, nggak ada diskriminasi, akan nyaman, aman, kerahasiaannya juga akan terjaga gitu kan. Kemudian juga, kita mensosialisasi untuk ya itu tadi tidak menghakimi gitu ya, kemudian, eee, mengajar apa ya, empati gitu kepada, para korban gitu. Jadi makanya di Satgas ada, tim, sosialisasi insya Allah juga di setiap PBAK kemarin itu ada Bu Anggia kalau kita dari psikologi kan bagian dari Satgas, nah itu sudah mensosialisasikan itu gitu. Jadi, eee, yang perlu kita lakukan sebenarnya meningkatkan kepekaan ya gitu, maksudnya kepekaan kita terhadap, bagaimana kita bisa menghargai ruang-ruang, privasi dari, teman-teman kita tadi. Meskipun kita tahu dia bermasalah gitu ya, dia mengalami, pelecehan gitu ya, tapi kita juga ya mencoba mendengarkan gitu. Kayak kita tahu ya kalau psikologi kan biasa ya udah belajar konseling iya, kan Nisa gitu, bagaimana cara, mendengarkan curhatan teman yang baik itu seperti apa. Kan tidak ada apa, judgement gitu mmm, ya, tidak ada menyalahkan, aja. "Kok kamu gitu sih? Tuh makanya kamu sih," ya Mhm. punya kata-kata yang, "Kok bisa?" Gitu ya, itu aja udah
menyakitkan Iya. gitu, baru cuman kok bisa sih gitu kan rasanya, lah kok bisa tuh artinya tidak ada perlawanan dari kamu gitu, kamu juga tidak, apa namanya, kamu berkuasa loh atas diri kamu sendiri, kok kamu nggak bisa sih, apa namanya, menghindar atau melakukan perlawanan misalnya gitu ya. Mungkin jadi ya kalau ditanya apalagi yang bisa, mungkin ya kita perlu ya perempuan kayaknya bela diri juga kayaknya ya gitu ya, atau aplikasikan banyak gitu ya, misalnya kita mengirim, misalnya kita Nah, dalam kondisi, kalau di TikTok tuh kadang ada ya kayak menunjukkan menunjukkan kode-kode tertentu atau mengirim di aplikasi misalnya ke teman, kita lagi sedang lagi tidak bahaya. heeh, bahaya gitu, mungkin kalian lebih tahu lah gitu ya. Nah itu mungkin, apa namanya, bisa kita, lakukan seperti itu dan di Satgas sendiri insya Allah itu, akan apa namanya, mulai gitu mensosialisasikan tapi tahun depan kayaknya ya sama Hmm, kena di Desember kan di akhir-akhir, kegiatan gitu ya Nisa. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya dari podcast juga, bisa mengundang kita, apa namanya, ajak ya tim divisi sosialisasi boleh diundang hmm. apa aja karena kan kekerasan seksual di undang-undang itu ada 21 Nisa, Hmm, kekerasan seksual bentuknya ada dua puluh bentuknya. satu Nah, itu kan harus dikenali Iya. apa-apa aja gitu. Nah, itu kan nanti di pembicaraan yang mungkin lebih detail apa aja bentuknya, itu bisa dilaporkan. Sedangkan untuk yang di dikti sendiri gitu ya, dikti sendiri ya, itu sekarang nggak hanya kekerasan seksual aja yang bisa dilaporkan. Ya, nggak hanya kekerasan dan pelecehan aja. Jadi sampai tindakan kekerasan fisik gitu ya. Mohon maaf misalnya berkata kasar Kasar, gitu-gitu ya, ujaran-ujaran kebencian gitu kebencian. udah bisa dilaporkan juga. Jadi Hmm, Satgas kerjanya jadi agak makin banyak banyak kayaknya Bu. gitu ya. Kalau dulu kan nggak yang pelecehan seksual atau kekerasan seksual aja. Iya. Tapi kalau sekarang enggak dia. Tapi kita belum belum menggunakan undang-undangnya itu gitu. Tapi kedepannya Insya Allah mungkin ya di lingkungan kita di Universitas UIN Sultan Syarif Kasim sendiri gitu ya sudah ada pernah pelaporan-pelaporan ini dan Insya Allah sudah ditangani. Kemudian sudah juga diberi efek jerah hukuman kepada pelaku-pelakunya itu sudah ada gitu. Jadi bukan jangan takut sekali lagi saya sampaikan tidak bersuara gitu Iya, ya, bersuara. bersuara, speak up gitu ya kepada orang-orang yang korban anggap tempat yang aman dan nyaman untuk dia bercerita. Makanya lah Satgas menggunakan mahasiswa juga sebagai bagian dari timnya. Karena banyak juga kasus-kasus yang nggak mau melapor karena dia nggak berani lapor ke dosen, nggak berani lapor ke TNI gitu. Akhirnya dia ke temannya dan temannya membantu melaporkan gitu. Kalau di beberapa universitas malah kadang di link kayak kita erase ya namanya ya, itu ada tuh, akunnya kamu korban, klik gitu. Nah, insya Allah di Hmm, kita juga sedang diproses ya untuk itu. proses untuk persiapan yang, apa namanya, menggunakan mobilisasi mobile ya, lebih mobile gitu ya untuk melapor-laporkan hal Hmm, seperti itu sedang dipersiapkan. Semoga pihak, universitas nanti, apa namanya, menyiapkan ya dananya hmm. untuk itu bisa. Berarti udah, sangat diperhatikan ya Bu Iya, sekarang insya dan Allah. ini kan, hal yang penting juga ya Bu, Bener, sangat penting untuk mhm. dibahas. Nah gimana Bu, kita itu sebagai individu untuk bisa, mengenali tanda-tanda tentang pelecehan seksual ini Bu, biar, kita juga sebagai, individu sendiri atau sebagai mahasiswa itu bisa lebih, berhati-hati gitu Bu? Mhm. Ya tanda-tandanya ya mungkin yang seperti saya jelaskan tadi ya gitu Mmm, ya. Pasti ketika, kita tahu ada bentuk-bentuknya, mhm, apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan seksual tadi gitu ya, kayak siulan atau, apa namanya, cuman hanya siulan atau ujaran-ujaran catcalling tadi itu sudah termasuk. Jadi itu sebenarnya udah tanda-tanda kita mendapatkan pelecehan. Hanya saja mmm, apakah kita merasa nyaman atau tidak nyaman dengan kondisi itu, gitu. Jadi kemudian juga, biasakan untuk selalu punya batasan-batasan dalam, apa ya, batasan relasi sosial, adab-adab dalam menjalin relasi sosial tadi harus ada, ya. Jadi, ya tanda-tanda kalau kamu tanya tanda-tanda apa nih, kalau tanda-tanda, subjeknya atau korbannya yang mengalami kekerasan seperti apa, tentu kita harus lihat ya, biasanya mhm, dia pribadinya ramah gitu ya, terus dia biasanya suka apa namanya, ekspresif, kok ini ekspresi.
cenderung cenderung pendiam. pendiam atau wah nggak datang-datang ya teman kita berapa hari udah izin terus misalnya gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ya meskipun itu bukan pelecehan ya, tapi maksudnya tanda-tanda yang perlu kita kenali ya itu gitu. Kenapa berbeda ya gitu. Biasanya kan korban kan cenderung akan mengalami perubahan dalam hal perilaku gitu ya karena ada sesuatu yang tidak mengenakan di pikirannya, di perasaannya, tentu itu berpengaruh terhadap perilakunya kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita kenali tanda-tandanya ya tadi itu gitu, bahwa ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan, coba nanti kita akan bahas gitu. Karena kalau 21 kita bahas di sini agak banyak ya, Nis. Oke, nah berarti, gimana nih Bu cara, kampus tadi dalam memberi, edukasi kepada mahasiswa, untuk bisa mengetahui batasan personal dan konsen dari, isu ini gitu Bu? Mhm. Ya cara kampus sih, untuk sementara ini bentuknya memang baru, ada kayak BIMTEK, bimbingan teknis gitu ya, kemarin, saya juga termasuk pesertanya, kemudian dosen juga. Jadi rencananya Satgas juga akan sebenarnya mau membuat, training for trainer gitu ya. Jadi, memang akan dibentuk tim gitu ya untuk mensosialisasikan, mengedukasi apa saja sih itu, apa sih definisi kekerasan seksual, apa sih bedanya sama pelecehan seksual, apa saja bentuk-bentuknya gitu ya. Terus bagaimana cara kamu kalau mau ada kejadian dari mungkin bukan kamu tapi teman kamu bagaimana cara melaporkannya misalnya gitu. Jadi makanya kita akan membentuk tim khusus training for trainer juga gitu. Itu memang ada apa namanya rencana gitu ya, rencana kegiatan kita yang akan kita lakukan di tahun depan. Tapi upaya dari kampus itu tadi melakukan bimbingan teknis yang diberikan kepada dosen, kemudian tendik gitu ya, CS sekalipun nanti insya Allah akan disosialisasikan karena banyak juga keluhan-keluhan mahasiswa yang didapat di informasi di kita itu kadang-kadang security juga kadang-kadang sudah termasuk melakukan pelecehan seksual misalnya memberikan sapaan-sapaan atau canda-candaan yang mungkin membuat mahasiswi ya terutama tidak nyaman. Meskipun tidak terlepas kemungkinan ya mahasiswa juga mungkin mendapatkan ujaran-ujaran kayak tadi catcalling. Tapi kan biasanya kalau pelecehan atau kekerasan memang bias gendernya itu kan ada Kecenderungannya ya ke wanita dominasi biasanya. gender pria itu lebih berkuasa, wanita lemah gitu. Jadi seringnya kita apa imbasnya ke situ sih. Nah kan Bu, banyak ya Bu sekarang, isu-isu, Mhm, berita-berita mhm. yang hits tentang kekerasan seksual. Nah gimana Bu cara kita untuk, bisa melindungi diri dari kekerasan seksual ini? Dan gimana sih Bu, biar, orang-orang itu, bisa menyuarakan ketika mereka mendapatkan, kekerasan atau pelecehan seksual dan, cara kita mungkin sebagai, orang di sekitar dalam, membantu teman kita yang mengalami kekerasan seksual. Ya pertama mungkin kita memang harus menghindari lingkungan-lingkungan yang gak aman untuk kita Mmm, ya gitu. Maksudnya ya kita harus membatasi gitu mana lingkungan yang aman, lingkungan yang gak aman gitu ya. Mungkin memang sesuai juga sih ya kayak dulu ya rektor yang lama gitu kan memang membatasi mahasiswa tuh kegiatannya sampai jam berapa misalnya gitu ya. Itu kan berarti kan responsif juga itu sama kemudian juga apa namanya ada pemasangan CCTV mhm, misalnya gitu kan, itu kan lingkungan yang aman gitu. Di kampus kita kan sebenarnya ada ya, alhamdulillah ada CCTV gitu kan. Kemudian eee, apa ya, yang kayak saya bilang sih adab tadi ya, adab mmm, adab atau batasan-batasan menjalin relasi sosial tadi yang seperti apa sih sebenarnya. Universitas Islam Sultan Syarif Kazim Riau kan Islam gitu ya, tentu mmm, kita harus tahu lah batasan-batasan kita menjalin relasi dengan lawan jenis seperti apa. Meskipun kan ya tidak menutup kemungkinan ya kadang-kadang apa namanya eh, kondisi-kondisi kita nggak tahu ya karena kan biasanya korban gitu ya ujung-ujungnya ya banyak riset juga bilang akan menjadi pelaku kan gitu. Nah, iya jadi Bu, kadang bisa jadi mungkin ya karena seksual itu kan seperti addiction apa membuat kita edik juga ya gitu ya. Awalnya mungkin ya pacaran, pegangan tangan ya. Niat-niat awalnya hanya pegangan tangan, selanjutnya ada keinginan lebih dari itu misalnya gitu ya. Karena saya punya mahasiswa gitu ya, mahasiswa PA saya ketika dia curhat nangis ke saya gitu kan, kenapa gitu, dia sedih dengan pernikahannya gitu kan, kemudian saya tanya, "Kenapa dulu niatnya menikah kenapa?" "Niatnya menikah karena ingin ada yang ngantar Bu ke kampus." Ya,
supaya ada yang nganterin gitu ya. Jadi apa namanya, karena kan kalau hanya pacaran kan banyak stigma negatif Bu. Jadi dia menikah misalnya, itu kan bagus sebenarnya niatnya menikah ya. Tapi itu balik lagi gitu. Kadang apa ya, pengambilan keputusan kita ini yang kita terlalu mudah gitu untuk menjalin relasi gitu, itu udah nikah gitu ya. Apalagi kalau hanya pacaran kan gitu ya. Jadi membuat keputusan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis itu sangat mudah alasan-alasannya gitu ya. Itu menikah aja hanya karena ada yang nganter gitu ya. Apalagi kalau pacaran pasti banyak tuh kan yang pacaran supaya ke kampus nggak jalan kaki Bu, kosan saya jauh Bu, misalnya gitu. Nah, jadi pertama itu batasan-batasan itu yang perlu dijaga. Kemudian mungkin karena kayak survei yang disampaikan tadi gitu ya. Dia kan memang surveinya kekerasan seksual itu kan memang paling banyak dan pelecehan seksual itu yang paling banyak terjadi di universitas itu. Ya, kekerasan kan banyak fisik non fisik gitu ya. Tapi seksual dan pelecehan seksual itu yang paling banyak. Biasanya juga mungkin dari cara ya karena kita wanita gitu ya, cara berpakaian mungkin itu batasan adab-adab berpakaian juga mungkin bisa dijaga kan namanya juga apa namanya upaya ya upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya sosialisasi saya tanya apa gitu ya, kira-kira yang membuat kamu terstimulasi gitu dia bilang pakaian Bu ya kan gitu. Nah jadi mungkin kita bisa mencoba untuk membatasi atau berpakaian yang bukan berarti harus apa ya maksudnya itu ya yang longgar misalnya gitu ya gitu. Nah kan lagian juga di Dewan Etik kan ada tuh ada apa namanya aturan-aturan atau tata cara berpakaian di kampus kan ada gitu ya. Nah kemudian mungkin juga bisa kalau ditanya ya pasti kita menggunakan apa namanya ya teknologi gitu ya bisa jadi bagian dari kita untuk melindungi Melindungi diri diri. kita itu tadi gitu. Mungkin kita searching ya, carilah gitu. Jangan searchingnya hanya scroll TikTok apa gitu ya. Gimana caranya mempertahankan diri gitu ya. Atau misalnya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan bela diri misalnya. Di UIN ada ya kegiatan Ada itu. juga Bu. Nah, ya boleh boleh diikuti misalnya Hmm. seperti itu. Gitu sih Nisa. Nah Bu, kan orang-orang tuh sering menganggap bahwa, selalu yang menjadi korban itu kan perempuan Bu, dan Mm-mm. orang-orang seringkali menyalahkan, "Oh perempuannya, pakaiannya mungkin kurang tertutup," Mm-mm. dan Mm-mm. lain-lain. Nah Mm-mm. sedangkan ada di beberapa kasus juga yang, perempuan itu mungkin sudah menutup auratnya, Mm-mm. sudah Mm-mm. menggunakan cadar, namun, tetap menjadi korban dari, pelaku kekerasan seksual. Nah itu bagaimana itu Bu? Iya, itu kayak saya bilang tadi gitu ya. Makanya saya bilang sudah longgar, sudah menutup aja Iya. bisa jadi korban pelecehan atau kekerasan gitu. Yang namanya niat seseorang kan kita nggak tahu gitu. Kayak saya bilang stimulasi orang beda ya. Kalau zaman dulu kayaknya stimulasi kita untuk mendapatkan atau melampiaskan hasrat-hasrat seksual kita tuh apa stimulasinya nggak banyak gitu kan. Kalau sekarang Mmm. lihat aja lah buka handphone keluarnya apa gitu yang kita baca gambar-gambarnya gitu ya, berita-beritanya gitu, dengan mudah kita mengakses itu gitu. Makanya pertama memang kalau saya sih sebagai seorang ibu gitu ya, saya selalu bilang sama anak saya berdoa dulu sebelum keluar Mmm. rumah ya, minta doa perlindungan gitu, berdoa perlindungan kepada Allah, selamatkan dari hal-hal yang kita nggak tahu kan gitu. Terutama yaitu tadi itu, makanya sampai sekarang saya selalu berdoa gitu agar anak apa meskipun anak saya laki-laki semua gitu ya berdoa supaya mereka terhindar dari fitnah dunia tadi, fitnah wanita yang seperti itu gitu. Nah, jadi pertama pasti benteng kita adalah biasakan untuk selalu berdoa sebelum kita keluar dari rumah gitu ya. Kemudian kedua itu sudah mencoba kita dengan mencoba menjaga aurat ya, mencoba memperbaiki cara berpakaian misalnya itu balik lagi itu kan memang qadarullah sudah Allah takdirkan tadi ya gitu. Tapi kan yang bisa kita lakukan ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan itu tadi yang saya bilang ya memang keluar rumah itu berdoa kemudian menjaga lingkungan beradab selalu berada di lingkungan yang aman gitu ya ya nggak usah kan sebenarnya kadang aman di rumah aja Bu ada pelecehan gitu yang dilakukan oleh orang Iya. tua kan gitu ya makanya kalau kita lihat apa dunia sekarang memang masya Allah ya gitu begitu banyak apa fitnah-fitnah yang harus kita hadapi. Contohnya kayak kemarin ya ada kasus saya baca juga dia video call seks gitu kan, Mmm. VCS gitu Iya. ya. Kemudian kan ayahnya ketika dia tidak berbusana ayahnya melakukan pemerkosaan terhadap anaknya.
gitu. Nah, jadi klien-klien saya juga banyak yang VCS. Jadi orang tuanya cerita kalau anaknya sudah ada keinginan melakukan itu, gitu masih kecil, masih SD. Nah, kemudian nggak usah kan jauh-jauh ya, Nisa. Kayak klien saya waktu itu ketika saya di PP Asia itu usia 4 tahun diperkosa oleh anak usia 7, 6 dan 5 tahun pelakunya. Masih usia muda Iya, sekali padahal masih tapi usia sudah muda. bisa melakukan itu. Sudah paham apa itu intercourse, apa sudah paham mereka tentang itu. Jadi memang media, teknologi, Iya, informasi yang sangat terbuka itu, kemudian pengawasan dari orang orang tua. tua. Mohon maaf juga ya tadi pondasi keimanan gitu ya. Pondasi apa namanya? Pengasuhan yang mungkin berbasic spiritual gitu ya, nilai-nilai keimanan itu mungkin juga yang sangat menjadi benteng sebenarnya untuk kita di zaman sekarang ini gitu, karena itu tadi Nisa masih kecil saja ya sudah bisa menjadi pelaku dari bukan lagi pelecehan kekerasan seksual apalagi ketika sudah dewasa. Jadi ketika orang tua gitu ya, ketika kita sebagai mungkin apa namanya mahasiswa gitu ya yang punya adik gitu ya, yang punya teman-teman gitu ya, cobalah untuk bisa apa membentengi diri kita dengan yang pertama menambah keimanan kita, sering-sering melakukan ibadah-ibadah yang mungkin menjadi mohon maaf menjadi benteng utama, misalnya kayak puasa misalnya ya. Kalau puasa kan kita saya lagi puasa nggak mungkin kan Nggak gitu. boleh. Nah itu jadi membentengi dan kita berdoa semoga apa namanya ya, kalau saya sih berharapnya memang hukum itu tadi ya, hukum efek jerah kan sebenarnya secara sosial membuat efek jerah harusnya gitu ya. Kayak misalnya kalau di Aceh itu aja ada hukuman cambuk, ada ini ya. Berharapnya itu mungkin menjadi efek jerah, tapi kadang ya itu tadi orang-orang melakukan tindakan itu seperti di luar kendalinya ya, nggak ada kontrol lagi dia terhadap tindakan-tindakannya. Makanya oleh karena itu yang bisa kita lakukan ya setelah upaya-upaya yang banyak tadi gitu ya, yang pasti ya berdoa gitu, berdoa semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal yang demikian, yang buruk itu tadi. Nah, kan berarti Bu, pelakunya itu nggak bisa dari cuman kayak, oh orang yang berkuasa saja, tapi bahkan di lingkungan terdekat kita, bahkan Mhm mhm. anak-anak pun ada. Jadi pemahaman tentang seks itu tuh sangat penting ya, Iya Bu? iya, benar benar. Jadi kalau saya ngelihatnya ya, kadang orang tua ini, saya tanya juga sih kemarin kan, saya tanya, Mmm, "Waktu kamu balik gitu, kamu ada dikasih penjelasan nggak sih tentang paham. pendidikan seks, Seks, balik itu seperti apa?" Kalau dalam Islam kan sebenarnya 15 tahun seseorang tuh dikatakan sudah balik ya, meskipun secara biologis mungkin dia belum belum apa, keberfungsian reproduksinya belum belum tuh, misalnya berkembang. belum menstruasi, belum mimpi basah misalnya gitu ya. Tapi ketika dia sudah 15 tahun dianggap sudah dewasa dia sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya juga nggak setuju juga sebenarnya ada kalau saya sih kan memang lebih ke psikologi Islam ya, basicnya suka concernnya gitu. Memang di Islam tuh kan nggak ada remaja gitu, tidak ada menormalisasi semua gejala kondisi-kondisi yang terjadi pada remaja, jiwa bergejolak, jiwa jiwa menentang, jiwa yang apa sedang mencari jati diri dan segala macam itu memang saya kurang kurang setuju sih dengan concern itu. Sehingga memang kalau saya sih menganggapnya setelah anak ya mereka dewasa matang. Nah, Mmm, kadang kita ketika anak memasuki fase kematangan itu tadi kita lupa untuk menjelaskan konsep fungsi, peran dan tanggung jawabnya. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin, penjelasan masalah psikoedukasi seksnya itu sex education-nya mungkin beda gitu. Ketika kadang dia 8 tahun sudah menstruasi, sama yang ketika dia 15 SMP baru menstruasi, tentu kita cara menjelaskannya berbeda. Memang caranya mungkin berbeda, tapi konteksnya atau isinya itu tetap sama. Sebenarnya ketika kamu balik dewasa, apa sih tanggung jawab yang utama gitu loh. Ini, kalau di basic, fitrah, secara Islamnya gitu ya, tentu kita bilang, "Kamu sudah bertanggung jawab atas semua tindakanmu ya sendiri. Semua amalan-amalan dicatat sendiri, nggak tanggung jawab orang tua lagi loh." Misalnya kayak gitu ya. Jadi amanahnya. Kemudian semua bagian dari fungsi-fungsi secara biologis, fungsi fisik kamu terjadi perubahan, Nak. Nah, jelaskan kan apa saja. Nah, fungsinya itu apa, Nak? Gitu. Nah, kalau kamu sebagai perempuan, kamu harus menjaga, Nak, karena fungsi-fungsi itu
meskipun ada misalnya, tapi belum optimal perkembangannya, kan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kamu punya fungsi secara biologis yang berubah ya, maksudnya secara reproduksi ada perubahan gitu ya, bentuk-bentuk secara fisiknya berubah, maka ada peran dan tanggung jawab yang juga berubah, misalnya gitu. Apa aja sih tanggung jawabnya gitu kan? Kamu harus secara agama, kamu udah sholatnya udah harus seperti ini gitu ya. Kemudian tanggung jawab sosialmu apa gitu, tanggung jawab kamu sebagai seorang anak kepada orang tua apa. Nah, kadang kita tidak memberikan penjelasan itu, yang itu bilang, pokoknya hati-hati loh, udah dewasa, nanti kamu nanti takut, hati-hati jangan nanti hamil loh, nanti ini. Tentu dia bertanya-tanya hamil itu apa ya? Kok bisa hamil ya orang gitu ya? Karena yang anak-anak sekarang udah tahu, kayak saya bilang tadi kan, 5-4 tahun udah tahu apa itu intercourse, apa itu penetrasi. Mas sampai dia bilang, "Enggak kok Bu, saya cuma nempel-nempel doang." Saya sampai tahu misalnya kayak gitu. Nah, itu tahunya dari mana? Nah, gitu. Jadi, makanya saya sih sebenarnya sangat concern sekali sih bagaimana cara menjelaskan, kematangan atau kesiapan anak menghadapi masa-masa balihnya itu tadi. Sampai saya pernah ikut ke workshop atau pernah ikut kayak webinar itu, sampai ada seorang ayah itu yang dia menyiapkan waktu khusus untuk menjelaskan itu, seorang ayah kepada anak laki-lakinya, sampai dia menyewa hotel gitu, khusus untuk berdua ngobrol, "Abang, jadi gimana?" Dijelaskan gitu tanggung jawab, fungsinya, peran, nilai-nilai agama, nilai-nilai belief yang dia mau turunkan ke anaknya itu dijelaskan dengan begitu detailnya. Tapi ya itu tadi namanya juga tergantung kapasitas pendidikan dan intelektual orang tuanya juga, nggak semua kan orang paham tentang itu. Mungkin itu menjadi tugas kita bersama menjelaskan, mensosialisasikan bagaimana pentingnya untuk kita kembali ke fitrah kita masing-masing, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, batasannya seperti apa, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tadi ya, terutama pelecehan tadi, tidak terjadi lagi. Gitu sih Nisa. Oke, nah jadi perlu adanya pemahaman kepada kita itu sejak kecil bahkan ya Bu Mm-mm. mengenai seks itu, dan kita perlu memahami juga apa aja bentuk-bentuknya agar ketika hal itu mungkin ada tanda-tanda akan terjadi kepada kita, diperlakukan kepada kita, kita jadi bisa membatasi, melindungi diri kita dari perilaku tersebut. Dan ketika kita melihat hal itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita atau bahkan itu terjadi kepada diri kita sendiri, kita bisa berani untuk menyuarakan hal tersebut karena kita tahu oh itu hal yang emang harus kita suarakan, dan udah ada wadahnya juga. Nah, di UIN Suskaria itu udah ada juga namanya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS. Satgas ppks.uinsuskariau itu Instagramnya, jadi boleh di invite. Nah, boleh di follow. Maaf. Oke, nah mungkin teman-teman kedepannya bisa lebih menyuarakan lagi, lebih terbuka lagi jika mengetahui adanya isu-isu kekerasan seksual, bisa dihubungi tadi di satgas.co Satgas ppks.uin Suskariau. Nah, mungkin itu. Terima kasih banyak kepada Ya, Ibu atas sama-sama, waktu yang telah Nisa. diberikan, udah bantu memberikan edukasi juga kepada kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Psypod Psychology Podcast.